Anton, bangun sudah, kau pergi sekolah. Mau pergi sekolah atau lu masih mau tidur? Bangun sudah! Anton, lu harus sekolah baik-baik ke depan supaya lu bisa jadi manusia yang baik. Jadi jangan pemalas sekolah. Ingat? Ingat. Saya menyekolahkan Anton ke sekolah PAUD dengan jaraknya agak lumayan jauh. Jadi sampai di sekolah tidak ada guru-guru. Hal ini disebabkan oleh pendidik itu juga masih sangat terbatas, di mana dalam sepekan guru tidak hadir. Itu yang menyebabkan anak-anak pun malas untuk datang ke sekolah. Setiap hari dia pergi sekolah tidak mengenakan pakaian seragam, pakaian biasa saja. Dalam kaitan dengan tenaga pendidik juga belum diperhatikan oleh pemerintah desa, teristimewa soal honor atau insentif, soal dukungan pemerintah desa terkait dengan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran di PAUD itu sangat minim. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi itu adalah mayoritas masyarakat di sini adalah bertani yang memang memiliki keterbatasan untuk membiayai anak-anak untuk ke sekolah. Saya sebagai seorang petani sayur, saya susah juga menyekolahkan anak. Saya tidak mampu untuk membelikan dia seragam. Faktor yang mempengaruhi itu adalah belum melibatkan seluruh komponen masyarakat di desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan desa, teristimewa kelompok-kelompok marginal. Setiap kali musyawarah di kantor desa saya memperjuangkan hak-hak anak untuk pendidikan, terutama seragam, sepatu, buku-buku, dan kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak pendidikan di sekolah. Bahwa atas usulan dari kelompok marginal tadi, maka pemerintah desa pun kemudian menyisipkan anggaran dari dana desa untuk mengadakan seragam untuk anak-anak, sehingga ketika setiap hari datang ke sekolah menggunakan seragam. Juga kita menyediakan anggaran yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, khususnya di PAUD, seperti permainan-permainan, sehingga itu memacu orang tua dan anak-anak untuk datang ke sekolah. Lalu kami mengambil kebijakan baru dengan menciptakan inovasi-inovasi yang bisa mendorong anak-anak itu bersemangat ke sekolah. Misalkan melahirkan galeri unik, yaitu gerakan setiap hari untuk pendidikan anak. Jadi dengan gerakan ini anak-anak termotivasi untuk setiap hari datang ke sekolah untuk menabung di situ. Dan itu kemudian hasil tabungan itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan mereka. Kemudian di Hari Posyandu kita juga melahirkan yang namanya program Geser Uno, Gerakan 1000 untuk Anak Sukses. Tabungan ini juga bertujuan untuk pendidikan anak ke depan. Setelah adanya program Desa Inklusif, saya bersama teman-teman kader duduk berkumpul bersama kepala desa mengusulkan adanya program les privat tambahan untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian diakomodir oleh kepala desa sehingga les privat bahasa Inggris itu berlangsung hingga sekarang. Good afternoon, my friends. Good afternoon, Yuni. Dampak yang didapat dari sentuhan program Desa Inklusif ini sangat signifikan. Misalkan di PAUD anak-anak kemudian termotivasi, ada semangat untuk belajar setiap hari. Kemudian di kelompok SD ada niat untuk datang ke sekolah, ada niat untuk kemudian belajar secara mandiri bersama dengan tutor bahasa Inggris, les privatnya. Les privat bahasa Inggris yang diadakan di desa itu gratis dan diadakan seminggu sekali setiap hari Rabu setelah jam pelajaran di sekolah. Kita melahirkan kelompok-kelompok yang di luar dari pendidikan formal, misalnya Kolsita, kelompok Sidik Tapenpa itu. Di sana mereka berliterasi di dalam segala aspek, sehingga kemudian perlahan-lahan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Desa Tapenpa itu semakin hari semakin baik.
Saya bersyukur karena ada program inklusif ini masuk. Dengan adanya program ini dapat membantu kami sebagai orang tua meringankan beban kami, memberikan bantuan sentuhan-sentuhan sedikit untuk anak-anak kami, terutama seragam, buku. Harapan saya kepada desa inklusif, semoga maju dan semangat untuk bisa membantu masyarakat anak-anak dalam pendidikan. Dampak langsung yang diterima setelah masuknya program desa inklusif untuk pendidikan anak itu adalah bahwa anak-anak yang semulanya tidak bersemangat sekolah akhirnya bersemangat karena sudah punya seragam, sudah punya fasilitas penunjang seperti permainan, sehingga sekolah yang mulanya sepi akhirnya jadi ramai.